Selamat pagi Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kenalkan, saya Iwan Agus Kamajaya, calon guru tunggal angkatan 11. Jadi pada pagi hari ini saya akan mewawancari Ibu selaku kepala sekolah di SD Negeri 12 Cakra Negara terkait pengambilan keputusan yang sesuai dengan etika dan moral yang dijalankan seorang pemimpin. Oke, baik. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan apa yang diajukan pada hari ini sesuai dengan memang kondisi apa yang kita alami di sekolah. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya langsung saja Bu, yang mungkin pertanyaan pertama di sini. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, apakah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini? Iya, mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa permasalahan dalam kategori dilema etika itu saya lakukan berdasarkan hasil akhirnya nanti itu seperti apa, ya. Kemudian penyebab-penyebab masalahnya itu apa, sehingga nanti dapat mengambil sebuah keputusan. Jadi ada banyak hal yang harus saya lakukan ketika mengidentifikasi sebuah permasalahan, baik yang tadi ditanyakan termasuk ke dalam kasus dilema etika maupun moral, moral. Yeah. Nah, itu. Jadi memang saya harus pelajari dulu permasalahannya seperti apa, siapa saja orang-orang yang terlibat di sana. Kemudian nanti kalau mengambil keputusan seperti ini, apa akhirnya, apakah mengandung asas berkeadilan ketika mengambil sebuah kebijakan. Jadi intinya penyebabnya itu apa, kita pelajari dulu masalahnya. Terima kasih, sangat baik sekali Bu ya. Jadi selama pengambilan keputusan Ibu harus mempelajari terlebih dahulu. Nah di sini pas Ibu menjalankan pengambilan keputusan tadi itu kan sudah Ibu sampaikan yaitu mempelajari. Nah pasti kasus-kasus tersebut pasti ada dua kepentingan Bu ya, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu ya. Nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Oke, yang selama ini sebenarnya Pak Agus tahu sendiri ya, sekolah kita astungkare sampai saat ini kita tidak ada masalah. Namun namun begini maksud saya, ke sebuah kebijakan itu tidak pure, tidak murni keputusannya berdasarkan dari saya sendiri sebagai kepala sekolah. Saya selalu mengkoordinasikan setiap kondisi, ya walaupun itu permasalahannya kategori ringan, berat maupun sedang, itu selalu saya berkoordinasi dengan guru-guru semuanya. Nah sekali lagi ketika kita mengidentifikasi tersebut, kemudian akhirnya mengambil sebuah kebijakan atau keputusan, itu tetap berdasarkan saya pelajari dulu baru mengambil sebuah keputusan. Jadi siapa saja orang yang terlibat di dalamnya. Satu contoh saja, ketika sebuah permasalahan yang sederhana, ada dua sih yang sebenarnya kemarin sempat harus membutuhkan pertimbangan yang sangat ini ya, menguras otak sih, tapi nggak terlalu berat sih. Ketika, Pak Agus ya, satu contoh aja kasusnya Pak Agus menjadi guru pamong. Di sini saat itu Pak Agus sedang bertugas menjadi guru pamong PPG Prajabnya UNRWA. Datang PPG Prajabnya umat. Nah, seharusnya kenapa Pak Agus di umat? Karena Pak Agus selama ini yang berkoordinasi, bekerja sama baik dengan umat. Ya, karena Pak Agus itu guru pamongnya umat, tetapi Pak Agus itu saat itu sedang bertugas menjadi guru pamong UNRWA. Nah itu salah satu menurut saya harus mengambil keputusan apa, sampai akhirnya saya harus
memanggil Bu Mega menjadi seorang guru pamong yang notabene di sana Pak Agus harus menjadi guru pamong. Nah itu salah satu sama-sama posisinya ini harusnya ini tapi bertentangan. Akhirnya setelah dipelajari, oh ya ini nggak boleh jadi guru pamong yang double karena sudah tercatat namanya Pak Agus di Unram, akhirnya Bu Mega lah menjadi. Nah, permasalahannya kedua, ketika ada program sekolah di mana semua kelas itu punya forum komunikasi. Kita punya program terkait dengan outing kelas. Ada anak-anak yang artinya tidak ada kontribusi lah dalam hal tadi karena kondisi anak tersebut. Tapi di sisi lain programnya harus dialami. Dipelajari lah kasus tersebut kenapa akhirnya adalah keputusan untuk mari ada dana sharing guna memperingan anak yang mungkin bermasalah terhadap itu. Jadi itulah salah satu cara yang tadi bagaimana cara yang kedua itu adalah modifikasi yang mesti dipelajari. Iya, yang pertanyaan kedua yang tadi. kedua itu adalah yang Ibu lakukan selama ini. Ya, yang itu ya sudah saya berikan gambaran. Artinya keputusan itu tidak serta-merta saya ambil sendiri, melibatkan banyak orang sehingga mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang tentunya sekali lagi berdasarkan keadilan, berdasarkan ini resikonya ke depan seperti apa, tidak merugikan banyak pihak yang di dalamnya bermasalah. Berarti yang Ibu Kepala sampaikan itu berarti dalam pengembangan perusahaan itu harus dipelajari dulu, habis itu diidentifikasi masalahnya, habis itu dirapatkan, diforumkan, diomongkan agar mencapai kesepakatan kebaikan dan jangka panjang sebenarnya. Jadi sangat luar biasa sekali Bu pengambilan perusahaannya di sekolah ini. Nah, apakah menurut Ibu yang Ibu lakukan, yang tadi Ibu ceritakan yang Ibu lakukan itu sudah efektif dalam pengambilan perusahaan? Ya, selama ini sih menurut saya efektif karena ketika permasalahannya seperti itu, salah satu program outing kelas itu nanti akan sangat dirugikan menurut saya ketika ada anak yang tidak bisa ikut gabung dengan teman-temannya yang lain di kegiatan outing kelas tanpa ada harus keputusan mengambil keputusan sharing, entah itu sharing rekening dengan sekolah atau sharing dana dari kasnya mereka yang terserah. Jadi efektif menurut saya, tidak merugikan si anak semua merasa nyaman, ada di sana kebersamaan. Nah, sekali lagi ketika sebuah keputusan efektif menurut saya itu mengandung asas tidak saling merugikan, ya, tidak saling merugikan, kemudian adil menurut saya, adil pada porsinya, adil pada tempatnya, dan sesuai aturan. Jangan sampai kita tidak berdasarkan aturan. Aturan itu mutlak, harus kita ikuti. Tentu saja dalam pengambilan perusahaan yang disampaikan tadi itu kan tadi tidak merugikan semua pihak, habis itu harus adil, ada sesuai dengan aturan, pasti ada tantangan gitu ya dalam pengambilan perusahaan biar semua merasa adil, habis itu tidak merugikan semua pihak yang ada di sekolah ini dan sesuai aturan. Jadi pasti ada tantangan. Kira-kira selama ini tantangan seperti apa? Tantangannya ya ketika dalam proses mengambil keputusan itu banyak pemikiran yang harus kita renungkan, pikirkan. Kalau saya ngambil ini ke depannya bagaimana? Kira-kira hal yang buruk yang terjadi di depan mata itu apa? Artinya tidak saja pada hari itu keputusan itu berlaku efektif, berlaku menguntungkan, tetapi next ke belakangnya dampaknya itu seperti apa? Itu
itu ada gejolak di dalam hati kita, menguras pemikiran kita. Ini kalau saya mengambil keputusan ini apa yang terjadi? Maka kira-kira si A, si B, si C itu dirugikan tidak? Nah itu proses menuju ke sana itu salah satu tantangan menurut saya. Karena ada gejolak di dalam hati ketika menentukan, walaupun kita sudah berdiskusi, walaupun kita sudah Pak Agus tahu sendiri ketika ada sebuah kebijakan yang saya harus ambil, itu pasti saya lemparkan kembali kepada teman-teman. Nanti puncaknya memang itu keluar dari mulut saya sendiri, keputusan itu, kebijakan itu, tetapi tetap saya mendengarkan suara dari teman-teman. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu siapa, pelaku-pelakunya. Misalnya masalah tentang ekskul, ya jelas orang-orang yang terlibat di dalam ekskul itu yang saya akan dengar, bukan orang yang tidak mengelola ekskul. Jadi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Kelasnya Pak Agus misalnya bermasalah terkait dengan outing kelas, ya jelas saya pelajari juga pihak-pihak, terutama orang tua di lingkup orang tuanya wali muridnya Pak Agus, ya, seperti itu. Sangat baik sekali Bu, berarti Ibu memikirkan kedepannya jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya nanti apa, biar bisa dalam pengambilan keputusan tadi dulu ya, dalam penyelesaian sebuah kasus itu. Nah sekarang kan Ibu sudah menyelesaikan ada masalah misalnya di sekolah ini yang Ibu Naomi Ibu mungkin, apakah ketika ada masalah itu Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal penyelesaian, seperti mungkin didiamkan dulu beberapa hari baru Ibu panggil untuk menyelesaikan? Gimana selama ini Ibu menyelesaikan masalah, apakah harus di hari itu atau dicari dulu informasi baru Ibu menyelesaikan? Oke. Baik, saya paham pertanyaannya. Masalah itu ada masalah yang harus hari itu diselesaikan, masalah yang membutuhkan proses bisa ditindaklanjuti berikutnya di hari yang lain. Artinya ada jenis-jenis masalah. Ada yang harus urgent hari itu harus diselesaikan, ada yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya, sehingga ketika satu contoh kita bahas yang urgent harus diselesaikan hari itu. Jelas saya sebagai kepala sekolah, pimpinan di sini harus mengambil keputusan. Ya, katakan misalnya masalah apa ya yang urgent, yang tidak bisa menunda-nunda waktu, misalnya yang sederhana lah ya, guru sakit misalnya pada saat yang bekerja, tiba-tiba sudah keluar keringat, apakah saya tunda-tunda? Kan tidak, harus ibu ayo segera teman-teman antar ke puskesmas atau ke rumah sakit atau kemana. Saya keputusan saya seperti itu, ada guru penggantinya misalnya jam olahraganya lagi kosong, Arifinnya maka dia yang menggantikan itu kan urgent. Kemudian masalah-masalah lain yang membutuhkan waktu, bisa lambat lah penyelesaiannya, sehingga waktu yang mau mengambil keputusan itu saya bisa pelajari. Sebelum saya mengambil sebuah keputusan, saya pelajari dulu saya lihat situasinya, saya pelajari, sekali lagi pelajari masalah itu dalam artian mungkin saya melakukan pengamatan, saya melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, tetapi dengan teknik saya sendiri, tidak ujuk-ujuk langsung ke permasalahan ya dengan cara saya sendiri, ya dengan humanis tersebut. Sangat bijak sekali Bu, apalagi dalam pengalaman bilang satu langsung saya banyak belajar dari Ibu juga. Nah selama ini dalam pengambilan keputusan Ibu, pasti kalau kita berpikir sendiri pasti bingung Bu, pusing Ibu ya, apalagi seorang pimpin. Apakah ada seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah? Oke.
ketika kita mengambil sebuah keputusan itu banyak belajar juga dari orang lain, permasalahan orang lain, dari teman-teman sejawat kepala sekolah mungkin punya kasus yang sama seperti apa yang kita alami, bisa dijadikan rekomendasi dalam mengambil keputusan kita, karena kita sering ada pertemuan, sering ada sharing dengan banyak kepala sekolah. Jadi di sana kita gunanya tidak sekedar ngumpul untuk hal-hal yang tidak berguna, ya kita sharing inilah pengalaman di sekolah masing-masing. Nah itu orang, artinya tokoh yang bisa kita libatkan ketika mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, Pak Agus juga tahu sendiri, kolega saya Unram, banyak dosen-dosen di mana kita juga secara teoritis kan orang-orang tersebut orang-orang yang mencetak kita ya sebagai seorang pendidik. Saya juga banyak berproses sharing juga sama orang-orang tersebut, kemudian artinya kita juga sekali lagi ketika kita mengidentifikasi masalah sampai membuat keputusan, hal-hal yang sudah kita list, artinya berdasarkan wawancara, berdasarkan identifikasi, itu ada beberapa catatan-catatan kecil sehingga kita kerucutkan, dapatlah kita sebuah kesimpulan. Kesimpulannya sekali lagi harus adil, tidak merugikan orang lain. Kesimpulan ini nanti muaranya sebuah kebijakan, ya. Setelah kita nulis, semua yang kita amati, semua identifikasi masalah tersebut kita list, kita kerucutkan, kita kesimpulkan. Setelah simpulkan, barulah sebuah kebijakan yang kita ambil. Itu banyak hal, tidak berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan hati. Kemudian saya juga melibatkan cenderung guru senior. Guru senior itu wajib. Artinya apa sih pendapatnya beliau yang bijak? Apa sih pengalamannya beliau selama ini? Itu juga kita masukkan ke dalam apa yang akan kita putuskan. Ya, berarti seperti apa yang disampaikan tadi, berarti kita bisa sharing dengan rekan sejawat kepala sekolah, habis itu dosen Unpam, memang kita ibu bekerjasama, dan yang paling penting itu lah itu senior yang memang pengalamannya mungkin dari semua yang telah ibu sampaikan tadi, mungkin saya bisa menyimpulkan sangat bijak sekali dalam keputusan ibu melibatkan semua orang, harus adil, tidak ada yang dirugikan, dan mungkin bisa diberikan saya satu pembelajaran yang menurut ibu dalam pengambilan keputusan itu sebagai seorang pemimpin itu harus bagaimana yang bisa saya terapkan nanti ketika menjadi pemimpin. Oke, baik. Seorang pemimpin itu jangan terlalu kaku, harus fleksibel. Artinya setiap ada masalah itu kita pelajari dulu. Jangan juga terlalu percaya pada satu oknum saja, dua saja, yang ketika ada masalah ujuk-ujuk melapor kepada kita. Intinya pelajari dulu. Perlakukan orang lain, pihak-pihak yang terkait itu di mata kita sama. Dalam artian begini, kenapa saya bilang perlakukan sama? Rasa itu kembali kepada hati dan rasa. Saya lebih percaya sama ini karena dia besti saya, karena dia teman saya. Hilangkan dulu itu. Semua perlakukan sama kedudukannya di mata kita ketika ada masalah nih. Identifikasi masalah tersebut. Kemudian sekali lagi list semua apa yang sudah ditemukan. Ya. Kemudian sekali lagi nanti setiap kebijakan yang sudah diambil itu haruslah berdasarkan asas kepentingan bersama, harus berdasarkan aturan yang berlaku, jangan berdasarkan maunya kita. Harus berdasarkan maunya kita itu salah, itu pemimpin yang salah.
yang tak kalah lagi pentingnya itu adalah berlaku adil untuk semua. Jangan nanti berat sebelah keputusan yang diambil atau kebijakan yang diambil sebagai seorang pemimpin itu berlaku timpang, hanya menguntungkan satu orang saja, tidak adil buat yang lain. Terima kasih sekali Bu atas masukannya Ibu terkait menjadi seorang pemimpin yang baik itu seperti apa. Jadi tadi Ibu menyampaikan kebijakan itu harus kepentingan bersama. Jadi itu utamanya harus memerlukan kepentingan bersama agar semua itu merasa adil. Harus juga sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menyalahi koridor. Jadi banyak pengalaman yang saya dapat dari wawancara ini dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Jadi semoga saya bisa belajar banyak dari Ibu. Siap. Semoga jadi pemimpin yang lebih bagus dari saya. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Kepala. Selamat pagi. Diperkenalkan, saya Iwan Agus Kamajaya, calon guru angkatan 11 Kota Mataram. Pada kesempatan kali ini saya mencoba mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan yang dilaksanakan di Bapak yang berdasarkan nilai moral dan etika. Terima kasih atas waktunya Pak Kepala. Jadi saya mulai saja Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Selama ini bagaimana Pak Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan tinggikan etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak selaku pemimpin sekolah? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang luar biasa. Adapun cara yang saya lakukan atau laksanakan untuk mengidentifikasi dilema etika yang terjadi di sekolah saya itu yang pertama adalah tentu melakukan pengamatan dan melakukan analisis situasi. Hal ini penting karena bagaimanapun kita selaku kepala sekolah harus cermat, harus betul-betul memahami situasi dan kondisi yang terjadi di sekolah, dan kemudian bagaimana cara mengatasi ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah dan ruang lingkup tempat kerja kita. Dan kedua itu adalah tentu membangun dialog. Dialog ini penting untuk kita selalu upayakan agar supaya terjadi keterbukaan antara saya selaku pimpinan dengan Dewan Guru, saya selaku pimpinan dengan siswa, saya selaku pimpinan dengan masyarakat. Dialog kita kedepankan tentu berdampak positif sehingga keterbukaan di dalam di dalam lingkungan sekolah itu akan betul-betul diketahui oleh orang banyak. Yang ketiga adalah memberikan satu kebijakan. Kebijakan itu harus kalau saya pribadi selaku kepala sekolah di sini, kebijakan yang saya ambil itu harus yang saya utamakan adalah berpijak kepada kepentingan siswa. Ini penting karena kalau tidak kita upayakan seperti itu, saya kira kita selaku kepala sekolah tidak cukup baik kalau tidak berpijak kepada siswa. Yang terakhir barangkali adalah memberikan pendidikan etika. Ini penting Pak Guru karena selama saya menjadi kepala sekolah atau menjabat di sini, pendidikan etika ini selalu saya terapkan karena memang ada program itu. Hari Senin kami di sini untuk upacara bendera dan sebagainya, lalu kemudian hari Selasa kegiatan sebelum pelajaran itu adalah siswa mengaji, hari Rabu itu adalah literasi, hari Kamis itu olahraga bersama, dan Jumat kitab dan sebagainya. Nah, sebelum kegiatan itu berlangsung, saya selalu memberikan arahan-arahan upaya saya selaku kepala sekolah untuk memberikan
pembelajaran terutama berkaitan dengan etika, disiplin, tingkah laku dan sebagainya. Ini penting bagi saya karena memang tanpa ini anak-anak akan kebablasan dalam bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Saya kira itu. Sangat luar biasa sekali Pak Kepala. Jadi yang saya tangkap tadi adalah kalau ada masalah kita mengamati analisis, habis itu membangun komunikasi, memberikan kebijakan yang sesuai dengan siswa, yang adil, habis itu memberikan pendidikan etika kepada siswa. Nah tentu dalam pengambilan keputusan kelas sendiri itu pasti akan ada dua kepentingan Pak ya. Dalam pasti tidak mudah mengambil keputusan, pasti ada kepentingan yang benar dan kepentingan yang mengandung nilai kebajikan. Itu yang memang harus didasari. Betul. Nah, bagaimana caranya Bapak Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Iya, terima kasih. Jadi dalam mengambil satu keputusan itu ada beberapa hal yang diperhatikan Pak. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu artinya sumber masalahnya siapa, lalu kemudian pelakunya siapa, terus siapa saja yang ada, itu harus kita ketahui dari cara mengidentifikasi masalah. Sebab sangat naif kalau seandainya masalah itu kita jasman, kita berikan hukuman kalau kemudian tidak kita tahu masalahnya seperti apa, itu kan salah. Itu satu. Yang kedua adalah tentu memberikan mengumpulkan informasi. Ketika ada masalah Pak Guru, jadi kita perlu mengumpulkan informasi baik itu dari orang-orang yang ada di sekitar kejadian itu, kemudian guru yang bersangkutan kalau memang itu dia melihat, atau masyarakat bila perlu kalau memang melihat kejadian agar supaya masalah itu tidak bias. Jadi informasi itu penting kita kita kumpulkan agar supaya semua berjalan dengan baik. Itu yang ketiga itu adalah tentu menganalisis opsi. Menganalisis opsi itu artinya adalah pertimbangan yang luar biasa yang terjadi pada pemikiran saya selaku kepala sekolah, di mana letak lebihnya, di mana letak kurangnya ketika kita mengambil kesimpulan dalam masalah ini. Yang keempat adalah mengambil keputusan. Itu yang penting. Mengambil keputusan ini selaku kepala sekolah memang harus ada keberanian Pak Guru, ada keberanian, ada pertimbangan-pertimbangan, ada ada masukan-masukan juga. Jadi kita tidak boleh juga mengambil keputusan itu akan merugikan orang lain. Saya kira kita harus objektif saja. Jadi dalam pengambilan keputusan itu pasti tidak mudah Pak. Ya, tidak mudah. Masalah Betul. yang pertama memberikan informasi, habis itu kita analisis opsi, dan tentunya dalam pengambilan keputusan kita membutuhkan keberanian untuk melakukan keputusan yang Bapak ambil. Jadi apakah itu langkah-langkah dalam prosedur yang Bapak ambil selama ini? Menurut Bapak, apakah langkah-langkah yang Bapak Kepala ambil itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Saya kira begini. Jadi sangat efektif ketika kita pertama tadi melakukan identifikasi masalah, lalu kemudian mendiskusikan masalah tersebut, terus kemudian membuat rencana tindak lanjutnya, lalu kemudian sampai dengan keputusan. Saya kira itu adalah pilihan yang sangat objektif dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah dilematika yang kita temui di lingkungan sekolah kami. Ya, pasti efektif sekali Pak Kepala. Nah, dalam pengambilan keputusan masalah itu pasti ada tantangan dalam pengambilan kasus yang seperti tadi makanya kita mengusik. Nah, kira-kira selama ini tantangan terbesarnya dalam pengambilan keputusan dari Pak Kepala ambil itu apa kira-kira? Jadi tantangan terbesar itu adalah pertama pendekatan solusi masalah. Ini artinya adalah kita harus
siap siaga, kita harus tanggap selaku pimpinan. Jika ada masalah harus segera melakukan semacam kesigapan atau apa istilahnya ya, melakukan evaluasi awal agar supaya masalah itu tidak bias. Yang kedua itu adalah selalu kepala sekolah itu, terutama saya, memikirkan dampak jangka panjangnya, Pak Guru. Bagaimanapun keputusan yang salah tentu dampaknya ke depan itu akan bermasalah juga. Maka dari itu setiap ada masalah, kita harus betul-betul jeli, kita harus betul-betul berpikir panjang untuk melakukan keputusan yang tepat. Tadi harus melakukan pendekatan Pak Kepala, habis itu memikirkan dampak jangka panjang. Jadi dalam pengambilan keputusan itu pastikan ada jadwal tertentu mungkin dalam pengambilan. Apakah harus di hari itu diselesaikan masalah tersebut atau memang memiliki sebuah jadwal untuk diselesaikannya? Jadi gini, kalau kita mempunyai masalah ataupun mendapatkan masalah, Pak Guru ya. Jadi saya pribadi larinya tidak mengambil tidak menjadwalkan harus menyelesaikan masalah itu. Sebab kalau menjadwalkan untuk menyelesaikan masalah itu, saya kira masalah itu akan berlarut-larut menurut saya. Alangkah baiknya yang selama ini saya lakukan adalah ketika ada masalah saya harus tuntaskan hari itu juga. Sebab apa? Sebab permasalahan itu bisa menjadi bias kalau kita tidak sigap dan tidak segera menyelesaikan itu. Saya punya pengalaman ketika ada waktu itu persoalan, lalu kemudian persoalan itu saya lalaikan. Itu luar biasa dampaknya. Dampaknya adalah orang tua datang bersama masyarakat yang ada di sekitarnya, datang ke saya, Pak. Jadi itu adalah pengalaman pribadi yang sangat luar biasa, dan itu jadikan acuan bahwa masalah itu tidak boleh dijadwalkan kapan penyelesaiannya, tetapi disegerakan agar supaya masalah itu tuntas. Akan tetapi memang ada dampaknya juga ketika kita melakukan penyelesaian masalah secara terburu-buru, secara sigap. Ada juga dampak negatif. Dampak negatifnya adalah kadang-kadang kita keliru dalam mengambil keputusan itu karena memang situasi dan kondisi yang menyebabkan hal itu. Ya. Nanti yang saya tangkap berarti dalam pengambilan keputusan itu harus segera dituntaskan. Tentu dengan apa yang Pak Kepala dilakukan, yaitu prosedurnya mengidentifikasi masalah. Betul. Kan itu langsung diselesaikan dengan betul. Agar nanti tidak dampak negatif itu muncul. Ya, luar biasa sekali Pak Kepala. Nah, tadi kan sudah ketemu bagaimana prosedurnya Pak Kepala dan jadwalnya, bagaimana penyelesaiannya. Dan kira-kira dalam pengambilan keputusan itu pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Kepala sendiri dalam pengambilan keputusan. Jadi ada siapa yang kira-kira Pak Kepala ajak sharing atau apa yang Pak Kepala lakukan agar setiap pengambilan keputusan. Jadi betul Pak Guru. Jadi yang mempermudah kita di dalam menyelesaikan masalah itu adalah yang pertama itu adalah transparansi. Jadi kita terbuka saja dengan segala bentuk persoalan. Sebab kalau persoalan itu kita tutup-tutupi, tentu itu berdampak dalam tanda kutip orang curiga ada apa dengan ditutupi masalah. Tetapi kita transparansi, terbuka bahwa masalah itu ini yang menyebabkan masalah itu ini, lalu kemudian orang-orangnya bermasalah ini. Jadi biar keterbukaan itu akan mendatangkan hal yang positif. Itu satu. Yang kedua adalah tentu berkeadilan. Dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh ngepek atau kita tidak boleh di satu sisi kita apa istilahnya ya, kalau ngepek ya istilahnya ya, kita tidak boleh ya, tapi kita harus berkeadilan. Si A dengan si B yang mempunyai konflik, kita harus sama, kita harus berada di tengah selaku pimpinan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah kita terbuka saja, kita terbuka dengan
masalah yang memang betul-betul terjadi, kita terbuka dengan masalah terus agar supaya tidak bias kemana-mana, dan itu yang penting. Ya. Dan yang keempat adalah untuk kepentingan bersama. Saya kira kalau 4 poin ini kita laksanakan, insya Allah, jadi kita akan dipermudah dalam mengambil keputusan. Sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan dari Pak Kepala. Jadi pertama transparansi harus adil juga. Harus adil, betul. Habis itu perusahaan itu harus memenuhi kepentingan bersama Betul. semua. Betul. Nah, dari semua hal yang telah Pak Kepala sampaikan, bagaimana cara prosedur penyelesaian masalah, jadwal yang harus diselesaikan, dan faktor-faktor yang mendukung nanti dalam pengambilan masalah. Mungkin pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak yang bisa Bapak berikan kepada saya dalam arti pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Oke. Pertama tentu saya mendoakan supaya Pak Guru segera menjadi pemimpin. Ya, karena memang saya tahu bagaimana kualitas dan kapabilitas ide, dan saya yakin itu. Jadi pesan saya kira begini, menjadi seorang pemimpin itu haruslah bersikap adil, tidak memihak satu kelompok ataupun kelompok yang lain. Kemudian tunjukkanlah transparansi, keterbukaan, baik itu terkait masalah problem dialektika maupun persoalan lain, terbuka saja. Terus kemudian yang paling benar, yang paling titik tumpunya adalah kerjasama. Kerjasama itu kita lakukan dengan guru, kerjasama itu kita lakukan dengan siswa, kerjasama itu kita lakukan dengan seluruh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah kita selaku pemimpin memberikan contoh yang terbaik, baik itu etika, attitude pada diri seorang pemimpin, lalu kemudian kepribadian seorang pemimpin, terus kemudian cara memimpin yang baik. Kita harus berikan contoh kepada teman-teman yang lain agar supaya segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Sebab dunia pendidikan, khususnya sekolah, itu berjalan sesuai dengan bagaimana berjalannya pemimpin. Kalau pemimpinnya serong kiri, serong kanan, atau tidak amanah, tidak jujur, insya Allah sekolah itu pun akan mengalami masalah. Jadi kita tetap selaku kepala sekolah berupaya untuk terus berbuat yang terbaik untuk sekolah. Terima kasih Pak Kepala atas wawancaranya, waktu yang telah diberikan buat saya mewawancarai Pak Kepala terkait masalah pengambilan keputusan yang terkait dengan nilai moral dan etika yang Pak Kepala alami selama ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Semoga bisa menjadi pelajaran buat saya ke depannya. Oke. Selamat siang. Sukses selalu. Mantap. Pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak.